Di sebuah kota besar, hiduplah seorang pria sederhana bernama Budi. Ia adalah seorang sopir bus antar kota yang bekerja di Po Harapan Jaya, sebuah perusahaan transportasi yang memiliki puluhan armada bus mewah. Budi dikenal sebagai sopir yang ramah, bertanggung jawab, dan sangat mencintai pekerjaannya. Ia tidak hanya mengantar penumpang dari satu kota ke kota lain, tetapi juga memastikan mereka merasa aman dan nyaman sepanjang perjalanan. Budi menikah dengan Anissa, seorang wanita cerdas dan lembut yang bekerja sebagai dosen di sebuah universitas ternama. Anissa menerima Budi apa adanya, karena ia tahu bahwa suaminya adalah pria yang baik, pekerja keras, dan penuh kasih sayang. Namun, kebahagiaan mereka selalu terganggu oleh sikap kedua orang tua Anissa, Pak Surya dan Bu Ratna. Sejak awal, Pak Surya dan Bu Ratna tidak pernah merestui pernikahan mereka. Mereka berasal dari keluarga terpandang dan menginginkan menantu yang sepadan dengan status sosial mereka. Bagi mereka, seorang sopir bus adalah pekerjaan rendahan yang tidak memiliki masa depan. Setiap kali Budi datang ke rumah mertuanya, ia selalu disambut dengan tatapan meremehkan. Pak Surya sering menghela napas panjang dan bergumam, andai saja anakku menikah dengan pria yang lebih baik. Sementara Bu Ratna tak segan-segan mengungkapkan ketidaksukaannya secara terang-terangan. Suatu hari, saat makan malam keluarga, Pak Surya bertanya dengan nada sinis, "Jadi, Budi, bagaimana rasanya menghabiskan hidup di belakang kemudi bus? Tidakkah kau merasa ingin melakukan sesuatu yang lebih terhormat?" Budi tersenyum, mencoba tetap sopan. "Saya bahagia dengan pekerjaan saya, Pak. Saya bisa bertemu banyak orang, membantu mereka bepergian dengan aman, dan itu cukup bagi saya." Pak Surya mendengus. "Bahagia? Apa yang bisa dibanggakan dari menjadi sopir? Gaji pas-pasan, kerja tidak menentu, belum lagi lelah di jalanan. Kalau bukan karena Anissa yang bekerja, bagaimana kalian bisa hidup?" Anissa yang sejak tadi menahan emosi akhirnya angkat bicara. "Pak, Budi memang sopir bus, tapi dia selalu bertanggung jawab dan tidak pernah membiarkan aku kekurangan. Kami hidup cukup, dan aku bahagia bersamanya. Namun," Bu Ratna menimpali dengan suara tajam, "cukup bagi kamu mungkin, tapi tidak cukup bagi kami. Menantu kami harusnya seorang pengusaha, pegawai negeri, atau seseorang yang punya jabatan, bukan hanya seorang sopir." Budi tetap diam. Ia tahu membantah hanya akan memperburuk keadaan. Namun, jauh di dalam hatinya, ada sedikit luka yang ia rasakan setiap kali mertuanya meremehkannya. Malam itu, sepulang dari rumah mertuanya, Anissa menggenggam tangan Budi erat. "Aku minta maaf, Mas. Aku tidak bisa menghentikan mereka berkata seperti itu." Budi tersenyum lembut dan mengusap kepala istrinya. "Tidak apa-apa, sayang. Aku tidak butuh pengakuan dari mereka. Yang penting, aku punya kamu yang selalu percaya padaku." Namun, tanpa mereka sadari, takdir sedang menyiapkan kejutan besar yang akan mengubah segalanya. Seiring waktu, hinaan dan cacian dari Pak Surya dan Bu Ratna semakin menjadi. Setiap kali ada acara keluarga, mereka tidak melewatkan kesempatan untuk merendahkan Budi di depan saudara-saudara yang lain. Suatu hari, keluarga besar berkumpul di rumah Pak Surya untuk merayakan ulang tahun salah satu keponakan Anissa. Budi dan Anissa datang dengan penuh hormat, membawa hadiah sederhana untuk sang keponakan. Namun, sejak awal kedatangan mereka, suasana sudah terasa tidak nyaman. Saat makan malam, Pak Surya sengaja mengangkat topik pekerjaan di tengah-tengah percakapan. Dengan nada meremehkan, ia berkata, "Zaman sekarang, orang harus pintar memilih karir. Kalau asal-asalan, ya hidupnya cuma gitu-gitu saja. Contohnya saja, lihat menantu saya ini. Pekerjaannya cuma jadi sopir bus, tapi tetap saja ngotot menikahi anak saya. Padahal banyak pria sukses yang lebih pantas untuk Anissa." Beberapa tamu tertawa kecil, sementara yang lain hanya tersenyum canggung. Anissa mulai kesal, tapi Budi menepuk tangannya pelan, memberi isyarat agar tidak terpancing emosi. Seorang paman yang baru pertama kali bertemu Budi bertanya, "Budi kerja di perusahaan mana?" Sebelum Budi sempat menjawab, Pak Surya dengan cepat menyela, "Ah, dia cuma sopir di Po Harapan Jaya. Tahu kan? Perusahaan bus itu. Pokoknya ya begitu, kerjaannya cuma nyetir bolak-balik antar kota." Namun, mendengar nama perusahaan itu, beberapa tamu langsung terkejut. Seorang pria parubaya yang juga hadir di acara itu, Pak Herman, seorang pengusaha sukses, mengerutkan kening. "Tunggu, Po Harapan Jaya itu bukan perusahaan bus terbesar di kota ini?"
Bosnya orang kaya raya. Loh? Pak Surya tertawa sinis. Ya, tapi menantu saya ini cuma sopirnya, bukan bosnya. Jadi buat apa dibanggakan? Pak Herman tersenyum tipis, lalu menoleh ke Budi. Mas Budi, saya sering mendengar nama itu. Kebetulan saya kenal dengan pemiliknya. Nama bosnya. Siapa ya? Sepertinya saya pernah membaca di artikel bisnis. Budi masih tetap diam. Tetapi beberapa tamu mulai mencari informasi di ponsel mereka. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berseru, "Astaga, nama pemiliknya. Budi Prasetyo." Nama dan fotonya ada di sini. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Budi. Wajah Pak Surya dan Bu Ratna langsung berubah. Mata mereka membesar, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Pak Herman tertawa kecil dan menatap Budi dengan kagum. Jadi, Mas Budi ini bukan hanya sopir, tapi juga pemilik Po Harapan Jaya. Budi akhirnya berbicara dengan tenang. Benar, Pak. Saya memang pemilik Po Harapan Jaya. Tapi saya juga suka turun langsung ke lapangan, menyetir bus saya sendiri. Bukan karena saya harus, tapi karena saya ingin tetap dekat dengan para karyawan dan memahami pekerjaan mereka dari bawah. Pak Surya terlihat pucat pasi, sementara Bu Ratna menutup mulutnya dengan tangan, masih tak percaya dengan apa yang baru saja terungkap. Namun, kejutan belum berakhir. Budi melanjutkan, "Bapak selalu meremehkan pekerjaan saya. Tapi apakah Bapak tahu? Perusahaan ini memiliki lebih dari 200 bus, mempekerjakan ratusan sopir, mekanik, dan staf lainnya. Kami mengangkut ribuan penumpang setiap hari dan membantu perekonomian banyak keluarga. Apakah pekerjaan ini masih layak dianggap rendah?" Ruangan tetap sunyi. Semua yang hadir menyadari bahwa selama ini mereka telah salah menilai Budi. Pak Surya, yang biasanya angkuh, kini tak bisa berkata apa-apa. Ia menyadari bahwa menantu yang selama ini ia hina ternyata jauh lebih sukses daripada yang ia bayangkan. Namun, puncak konflik belum berakhir. Apakah Pak Surya akan menerima kenyataan dan mengubah sikapnya? Ataukah harga dirinya terlalu tinggi untuk mengakui kesalahannya? Setelah kebenaran terungkap bahwa Budi adalah pemilik Po Harapan Jaya, suasana di ruangan masih dipenuhi keheningan. Semua tamu yang sebelumnya ikut menertawakan Budi kini menatapnya dengan penuh keterkejutan dan rasa bersalah. Pak Surya menggenggam gelasnya dengan tangan gemetar. Wajahnya yang biasanya dipenuhi kesombongan kini tampak kehilangan warna. Bu Ratna, yang sejak awal paling vokal merendahkan Budi, hanya bisa menatap menantunya dengan ekspresi tak percaya. Namun, ego Pak Surya terlalu besar untuk langsung mengakui kesalahannya. Dengan suara yang berusaha terdengar tegar, ia berkata, Tapi tetap saja, meskipun kau pemiliknya, kenapa harus turun jadi sopir? Orang kaya seharusnya tidak bekerja kasar seperti itu." Budi menatap mertuanya dengan senyum tipis, tetapi kali ini ada ketegasan di matanya. "Kenapa tidak, Pak? Apa salahnya seorang pemimpin bekerja bersama karyawannya? Saya memulai usaha ini dari nol, saya tahu bagaimana rasanya menjadi sopir, menjadi mekanik, bahkan menjadi kernet. Saya ingin memastikan bahwa semua yang bekerja dengan saya mendapatkan perlakuan yang adil. Saya ingin memahami pekerjaan mereka, bukan hanya memerintah dari balik meja." Pak Herman, yang juga seorang pengusaha, mengangguk kagum. Itu justru sikap seorang pemimpin sejati, Pak Surya. Saya tahu banyak pengusaha sukses yang tetap bekerja di lapangan bersama karyawannya. Itu bukan sesuatu yang memalukan, malah patut dihormati. Para tamu yang sebelumnya menertawakan Budi kini mulai berbicara satu sama lain, setuju dengan perkataan Pak Herman. Perlahan, atmosfer ruangan berubah namun, Pak Surya masih berusaha mempertahankan gengsinya. Ia mendengus dan berkata, "Jadi maksudmu, kau ingin mengajarkan aku tentang kerja keras dan kepemimpinan?" Budi tetap tenang. "Bukan, Pak. Saya hanya ingin Bapak dan Ibu mengerti satu hal. Harga diri seseorang tidak diukur dari pekerjaannya, tetapi dari bagaimana ia menjalani hidupnya. Saya mungkin memilih bekerja sebagai sopir bus, tapi itu tidak membuat saya lebih rendah dari orang lain. Dan yang lebih penting, saya tidak pernah kurang dalam menafkahi istri saya Anissa, yang sejak tadi menahan emosi, akhirnya ikut berbicara. Mas Budi selalu bekerja keras, selalu menghormati Bapak dan Ibu meskipun terus dihina. Tapi sampai kapan kalian akan menutup mata dan menolak melihat siapa dia sebenarnya?" Mata Bu Ratna mulai berkaca-kaca. Selama ini,
Ia selalu menganggap menantunya tidak pantas untuk putrinya. Namun, setelah kebenaran ini terungkap, ia merasa begitu malu. Ia tidak bisa membayangkan betapa sabarnya Budi selama ini menahan hinaan mereka tanpa pernah membalas. Pak Surya terdiam. Ia sadar bahwa selama ini ia telah salah menilai Budi. Namun, gengsinya masih terlalu tinggi untuk langsung meminta maaf. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia akhirnya berkata, Aku butuh waktu untuk menerima ini semua. Budi mengangguk. Saya tidak pernah meminta Bapak untuk langsung menerima saya. Saya hanya ingin dihargai sebagai bagian dari keluarga ini. Di dalam hati Pak Surya, ada perasaan yang bertarung antara ego dan rasa bersalah. Namun, satu hal yang pasti, untuk pertama kalinya, ia mulai melihat Budi dengan cara yang berbeda. Setelah momen mengejutkan itu, suasana menjadi canggung. Semua tamu yang awalnya menertawakan Budi kini diam, tak ingin memperburuk keadaan. Pak Surya masih tampak kaku, sementara Bu Ratna terlihat menunduk, enggan menatap mata menantunya. Budi tetap tenang, tetapi Anissa bisa merasakan bahwa suaminya sudah cukup lelah diperlakukan seperti ini. Setelah bertahun-tahun dihina dan diremehkan, akhirnya kebenaran terungkap. Namun, apakah mertuanya bisa menerima kenyataan ini? Tiba-tiba, salah satu tamu, Pak Herman, berbicara dengan nada kagum. Luar biasa, Mas Budi. Saya sudah lama mendengar nama Po Harapan Jaya, tapi tak pernah menyangka bahwa pemiliknya adalah orang yang begitu rendah hati. Tidak banyak pemilik perusahaan yang mau turun langsung ke lapangan. Sejumlah tamu lain ikut mengangguk. Salah satu di antaranya berkata, saya pernah naik bus Harapan Jaya, dan saya selalu merasa pelayanannya lebih baik daripada bus lain. Ternyata pemiliknya sendiri ikut turun tangan memastikan kualitasnya. Ucapan mereka semakin membuat Pak Surya dan Bu Ratna merasa malu. Selama ini, mereka merendahkan seseorang yang ternyata lebih sukses dan lebih dihormati daripada yang mereka bayangkan. Namun, Pak Surya masih belum bisa menerima semuanya begitu saja. Egonya terlalu besar untuk langsung mengakui kesalahannya. Dengan suara yang agak bergetar, ia berkata, "Ya, tapi tetap saja, kalau kau memang sukses, kenapa tidak pernah memberitahu kami? Kenapa membiarkan kami berpikir bahwa kau hanya seorang sopir biasa?" Budi menatap mertuanya dengan tenang. Saya tidak pernah menutupi siapa saya, Pak. Saya hanya tidak ingin diterima di keluarga ini karena harta atau status saya. Saya ingin Bapak dan Ibu melihat saya sebagai manusia, bukan hanya dari pekerjaan saya. Ruangan kembali sunyi. Untuk pertama kalinya, Pak Surya kehabisan kata-kata. Bu Ratna akhirnya membuka suara. Nada suaranya lebih pelan, tidak lagi tajam seperti biasanya. Kami memang sudah salah menilai kamu, Budi. Matanya berkaca-kaca. Kami terlalu sibuk menghakimi tanpa benar-benar mengenal siapa kamu. Pak Surya mendesah berat. Ia tahu istrinya benar. Dengan suara lirih, ia akhirnya berkata, mungkin, aku memang sudah terlalu banyak berkata buruk tentangmu. Aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku. Budi tersenyum tipis. Saya mengerti, Pak. Tapi yang terbaik untuk Anissa bukanlah pria kaya atau berpangkat tinggi, melainkan seseorang yang bisa membuatnya bahagia. Dan saya akan terus berusaha untuk itu. Malam itu menjadi titik balik dalam hubungan Budi dengan mertuanya. Setelah bertahun-tahun dihina, akhirnya Pak Surya dan Bu Ratna mulai membuka mata mereka. Setelah acara selesai dan para tamu pulang, Pak Surya memanggil Budi secara pribadi. Dengan raut wajah yang lebih lembut dari sebelumnya, ia berkata, Budi, maafkan aku. Aku terlalu keras kepala untuk melihat siapa dirimu sebenarnya. Aku terlalu bangga untuk mengakui bahwa aku salah. Budi tersenyum. Saya tidak pernah menyimpan dendam, Pak. Saya hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Pak Surya menghela napas panjang. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa mencoba memperbaiki masa depan. Aku harap kau mau memberi kesempatan untuk itu. Budi mengangguk. Tentu, Pak. Keluarga selalu layak diberi kesempatan kedua. Sementara itu, Bu Ratna menghampiri Anissa dan menggenggam tangannya erat. Maafkan Ibu. Nak, Ibu terlalu buta untuk melihat bahwa kamu sudah memilih pria yang tepat. Anissa tersenyum dan memeluk ibunya. Sejak malam itu, sikap Pak Surya dan Bu Ratna mulai berubah. Mereka tidak lagi meremehkan Budi, dan perlahan-lahan mulai menerimanya sebagai bagian dari keluarga. Meski butuh waktu bagi mereka untuk sepenuhnya menghapus kesombongan mereka,
setidaknya mereka sudah mulai belajar untuk menghargai orang bukan dari pekerjaannya, tetapi dari hatinya. Budi, seperti biasa, tetap rendah hati. Ia tidak pernah membalas hinaan dengan kemarahan, tetapi dengan bukti bahwa kebaikan, kerja keras, dan kesabaran akan selalu menang pada akhirnya.